Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama dengan saya Ahmad Suhendar. Pada materi pembelajaran PPKN di semester 1 ini kita akan membahas 3 bab. Yang diantaranya adalah bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 3, memaknai peraturan perundang-undangan. Yang akan kita bahas kali ini adalah terutama bab 1 terlebih dahulu ya. Bab 1 yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelumnya, saya ucapkan selamat pada kalian telah naik ke kelas 8. Saat kelas 7, kalian sudah mempelajari sejarah tentang Pancasila. Ada yang masih ingat? Sejarah singkat tentang penyusunan dan penetapan Pancasila. Kita ulas lagi ya. Yang pertama, Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit. Pada abad ke-14 terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal katanya adalah dari panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya sendi atau asas, berarti batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Yang diantaranya dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dilarang mabuk atau minuman keras. Itu Pancasila dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Yang kedua, istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Tetapi yang merumuskan dasar negara ada beberapa tokoh, tidak hanya Insinyur Soekarno saja. Ada Muhammad Yamin, ada Mr. Supomo, dan ada Insinyur Soekarno. Yang ketiga, Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rapat PPKI dengan adanya perubahan pada Pancasila, yaitu sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang diantaranya yaitu terbentuklah Pancasila yang kita kenal saat ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai saat ini Pancasila masih sering sekali kita dengarkan pada saat pelaksanaan upacara bendera. Fungsi dan peranan Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila ada 7. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai moral pembangunan. Yang ketujuh, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup ada 6. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia.
Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Mari kita bahas. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, berarti Pancasila digunakan untuk mengatur kehidupan negara. Pancasila sebagai dasar negara dapat kita simpulkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mengatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dalam ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998 sebagai pencabutan ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang P4 mengatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita dan digunakan untuk mengatur penyelenggaraan negara. Untuk menghindari terulangnya berbagai tindakan penyimpangan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila digunakan sebagai asas atau dasar kenegaraan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam TAP MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998 tentang pencabutan TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978. Jadi Pancasila itu merupakan asas untuk berorganisasi dalam masyarakat Indonesia yang berbineka tunggal ika. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup yang dapat mempersatukan kita serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang beraneka ragam. Yang berikutnya, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, berarti Pancasila memberi corak yang khas bagi bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Nilai-nilai Pancasila mungkin saja dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia ini, tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, Pancasila sebagai tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Sebagai tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spiritual. Lanjut yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia, berarti Pancasila disetujui oleh wakil-wakil rakyat menjelang dan sesudah proklamasi. Disetujui karena digali dari nilai luhur dan budaya bangsa yang sesuai kepribadian bangsa dan lebih teruji kebenarannya. Lalu yang keenam, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum artinya Pancasila menjadi sumber segala peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia atau segala peraturan perundangan yang berlaku di negara kita. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sumber segala sumber diatur dalam TAP MPRS nomor 20 garis miring MPRS garis miring 1966 di ketetapan MPR nomor 5 garis miring MPR garis miring 1973 di ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 1978. Maka seiring adanya reformasi TAP MPR tersebut
di atas dicabut dengan ketetapan MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan dalam TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 dinyatakan A. Pancasila sebagai filsafat bangsa adalah Pancasila diterima oleh semua golongan masyarakat Indonesia sehingga dapat mempersatukan berbagai paham dan golongan dari keanekaragaman bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila mengikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang B, Pancasila sebagai ideologi nasional adalah keseluruhan pandangan sila-sila, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang mana kita tahu Pancasila itu terdiri dari satu, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang lambangnya adalah bintang, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah rantai, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Lalu ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang lambangnya adalah pohon beringin. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang lambangnya adalah kepala banteng, merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Dan sila kelima yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang lambangnya adalah padi dan kapas, merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Para siswa dan siswi sekalian, itu adalah pembahasan bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Namun, pembahasan atau pembelajaran bab 1 ini masih belum selesai ya. Kita masih ada setengah pembahasan lagi yang belum saya sampaikan tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Untuk hari ini, saya cukupkan terlebih dahulu yaitu pembahasan memahami kedudukan dan fungsi Pancasila pada bab 1. Tugas kalian adalah merangkum pembelajaran hari ini di buku PPKN kalian. Tidak dikumpulkan dahulu, dirangkum saja dulu.
ditulis di buku PPKN kalian, di buku tulis kalian. Nah, waktu pengumpulannya kapan, Pak? Waktu pengumpulannya akan saya share, akan saya sebutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk hari ini kalian mempelajari setengah dari bab 1 ini. Tugas kalian adalah merangkum di buku tulis kalian dan jangan lupa menuliskan absen kalian pada kolom komentar. Terima kasih sudah melakukan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.